Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Tiara Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja PBL kelompok kami dengan judul materi tentang dampak negatif dari mudahnya penyebaran informasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya ulangi lagi, saya Muti Tiara Putri, yang kedua adalah Ridho Kurniawan, yang ketiga ada Dedi, yang keempat Fadila Melani, yang kelima Santi Juniati. Yang pertama adalah latar belakang. Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Media sosial muncul dalam media baru dan selalu mendapat sambutan yang hangat dari pengguna internet. Media sosial ini mengizinkan kita untuk bertukar informasi dengan semua orang yang merupakan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lain bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberi dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasikan kebenarannya. Tujuan dari hoaks yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Hoaks sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan mengiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuatan hoaks. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, sebenarnya seberapa pengaruh rasa kepercayaan seseorang dengan mudahnya penyebaran informasi. Yang kedua, apa saja hal yang harus dilakukan ketika menemukan informasi baru. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi jika informasi yang kita dapatkan adalah palsu dan hoaks. Yang keempat, antisipasi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan mendapatkan informasi palsu. Ketiga adalah tujuan kegiatan. Pada prinsipnya, pelajaran problem-based learning ini menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, real world, untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada siswa. Adapun tujuan dari model pembelajaran problem-based learning menurut Imas Kurniasi dan Berlin Salin 2015. Yaitu 1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang otentik. Yang ketiga, menjadi siswa yang mandiri untuk bergerak pada level pemahaman yang lebih umum. Yang keempat, membuat kemungkinan transfer pengetahuan baru. Yang kelima, pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Yang keenam, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedelapan, membantu siswa untuk transfer pengetahuan dengan situasi baru. Dari beberapa pendapat di atas, terdapat persamaan dan tujuan model problem-based learning. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan model problem-based learning yaitu untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam dunia nyata dan untuk mendorong motivasi siswa serta berpikir kreatif dalam suatu pembelajaran. Yang keempat, manfaat kegiatan PBL. Manfaat kegiatan PBL dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Contoh manfaatnya, yang pertama, melatih pola pikir. Dalam menghadapi masalah, manusia pasti berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Hal itu merupakan kegiatan yang melatih pola pikir kita sebagai manusia. Yang kedua, lebih mudah diingat. Pembelajaran ini lebih mudah diingat karena siswa berhadapan langsung secara teori oleh masalah yang didapatkannya. Yang ketiga,
siswa lebih aktif. Kebebasan berpendapat dalam mengatasi masalah membuat siswa menjadi lebih aktif, apalagi ketika ia mempunyai referensi dan sumber-sumber yang otentik. Yang keempat, memicu kreativitas. Kreativitas timbul dari siswa ketika ia mulai mengetahui banyak hal dalam belajar, serta keterbiasaannya terhadap langsung dengan suatu topik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan analis. Seringnya, mereka melakukan analis, pastinya membuat siswa terbiasa dalam menyusun materi-materi. Sebagai jalan keluar mereka menyatukan pendapat. Penganalisaan juga dilakukan dengan bimbingan dari guru di kelas, agar mereka tidak mengalami kesalahan ketika melakukan analisa. Yang keenam, pendapatan kesimpulan yang padat. Kesimpulan yang baik yaitu kesimpulan yang padat, artinya kesimpulan itu benar-benar merangkum cara penyelesaian masalah dengan apa saja di dalamnya. Seringnya, siswa menyimpulkan pelajaran membuatnya lebih paham mengenai apa yang telah dilakukan sebelumnya. Materi selanjutnya, kajian teori. Pengertian dampak. Menurut Kamus KBBI adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari seseorang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Dampak positif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka bisa mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas yang nyata dari suatu pikiran, terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan menjemukkan, kegembiraan daripada kesedihan, optimis dan pesimis. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Dampak negatif menurut KBBI adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, disimpulkan bahwa pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jika dapat disimpulkan, pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, dan memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Gambaran umum tentang informasi. Pengertian informasi. Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno information. Menurut garis besarnya, konsep atau ide. Informasi merupakan kata benda dari informer, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Urban mendefinisikan informasi adalah sebuah kumpulan dari dua kata yang terorganisir dari berbagai cara yang bermanfaat bagi penerima informasinya. Yang keenam, metodologi penelitian. Pada masa modern saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memudahkan setiap lapisan masyarakat mengakses berbagai informasi dengan cepat dan praktis. Setiap masyarakat dapat mengetahui segala informasi hanya dengan menggunakan mesin pencari dan mengunjungi berbagai situs yang menyediakan informasi. Tak hanya itu, media sosial merupakan platform yang memfasilitasi setiap penggunanya dengan bertukar informasi dan pendapat. Inilah yang menyebabkan masyarakat sangat mudah menerima informasi yang tidak dijamin keakuratannya. Pada proyek ini, kami akan memakai metode pengarahan kepada setiap anggota kelompok mengenai dampak negatif dari mudahnya penyebaran informasi melalui berbagai platform di media sosial, dengan membagi tugas kepada setiap anggota untuk menganalisir setiap platform media sosial. Dengan demikian, akan lebih mudah dalam mengkaji dampak negatif dari mudahnya penyebaran informasi di kalangan masyarakat. Solusi yang diberikan. Dari metode penelitian ini, solusi yang diberikan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi yang belum jelas akuratnya di media sosial adalah dengan menghimbau agar masyarakat lebih peka terhadap dampak negatif dari media sosial.
Sehingga dalam penerimaan informasi, masyarakat lebih selektif dalam mempercayai informasi yang mana memang benar keakuratannya, sehingga tidak ada lagi penyebaran hoaks di kalangan masyarakat di media sosial. Sekian dari presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.